Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kutram Kutrame. Selanjutnya tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita film selengkapnya. Tapi sebelumnya inilah dia para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Eswaran adalah pemeran utama yang merupakan suami dari Kokila. Kokila adalah istri dari Eswaran, pria adalah sepupu Eswaran, Natarayan adalah pemuda yang menyukai Kokila, seorang inspektur polisi. Muruga adalah polisi IPS, Mutu adalah tetangga Kokila, dan Pandi adalah teman kecil Kokila dan juga Natarayan. Itulah para pemeran ataupun tokoh di dalam film ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Selanjutnya, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. 9 Maret tahun 2005. Seorang anak kecil bernama Citra tiba-tiba tercebur ke sebuah sungai yang memiliki aliran air yang sangat deras. Semua warga mencoba menolong, tapi naas ia tidak dapat tertolong hingga akhirnya ia tewas karena terlalu banyak meminum air. 9 Maret tahun 2020. Seorang gadis kecil melajukan sepedanya untuk mengantarkan makan siang keluarganya di ladang. Namun nahas saat di pertigaan jalan, sebuah mobil menabrak dirinya dan meninggalkannya begitu saja. Semua warga datang dan membawanya ke rumah sakit. Anak itu menjalankan operasi, semua keluarga menangis sedih menerima kenyataan ini. Dan dokter mencoba menolongnya, mengatakan putri mereka mengalami pendarahan pada otak dan kekurangan banyak darah hingga ia mengalami kritis. 29 Maret tahun 2020. Kakak wanita Eswaran mencoba membangunkan Kokila, adik iparnya yang tengah tertidur pulas karena hari itu ia akan dibawa suaminya ke kuil untuk berdoa. Namun ia sangat terkejut mendapatkan Kokila terbaring lemah dan napasnya tersendat-sendat walau dalam posisi tidur. Ia menjerit mengejutkan semua penghuni rumahnya, terlebih Eswaran yang langsung berlari menolong cepat istrinya tersebut. Ia memapah tubuh istrinya masuk ke mobil dan segera membawanya ke rumah sakit. Namun, saat dokter memeriksa, Kokila dinyatakan telah meninggal dunia karena overdosis mengonsumsi obat tidur. Semua keluarga yang telah berkumpul di koridor rumah sakit sangat merasa terpukul. Terlebih Eswaran yang sudah kehilangan putri mereka harus ditambah dengan kehilangan istri yang sangat ia cintai. Berbeda dengan Natarayan yang langsung mengambil asumsi kalau Kokila dibunuh oleh Eswaran, suaminya sendiri. Ayah Kokila marah-marah karena menantunya dituduh seperti itu. Karena ia tahu menantunya adalah suami yang baik selama ini. Karena telah menjaga putrinya dengan sangat baik. Natarayan datang mengunjungi rumah Kokila dan mendekati Eswaran, lalu mengatakan padanya kalau dalam waktu 2 jam ia akan menemukan pembunuh Kokila. Ia yang merupakan sahabat Kokila sejak mereka duduk di bangku sekolah merasa kehilangan. Ia mencoba memasuki kamar Kokila dan memeriksa kamar tersebut. Lalu,
Ia menemukan beberapa jenis obat tidur tergeletak di atas meja. Namun ia terkejut ketika melihat salah satu obat tidur kehilangan strip terakhirnya dan ia kembali menuju dapur, lalu memeriksa kotak sampah yang berada di sana. Tak lama ia menemukan strip terakhir di sana dalam keadaan kosong. Ia membawa strip kosong tersebut kepada anggotanya dan memintanya menanyakan informasi tentang kandungan obat yang ada di dalamnya. Natrayan merupakan seorang polisi pun langsung meminta beberapa keterangan kepada warga. Salah satu dari mereka mengatakan kalau ia pernah melihat Eswaran dan pria berada di sebuah hotel di daerah mereka. Namun ia tidak pernah menanyakan langsung pada mereka. Warga lain juga pernah melihat Eswaran dan Kokila pernah bertengkar hingga Kokila terluka ketika Eswaran menamparnya dan kepalanya terkena batu. Semua pelayat datang mengunjungi rumah Kokila, memberikan semangat baru pada Eswaran untuk bisa tabah menerima takdirnya. Hingga seorang kepala desa mereka bernama Kaliapa juga turut hadir di sana. Pria panik dan mendatangi kamarnya mengambil sebuah surat yang ada di lemarinya dan menyembunyikannya di balik bajunya lalu segera berlalu dari rumah tersebut. Namun tanpa disadari pria, Natarayan melihatnya berlalu dan membakar surat tersebut di halaman belakang. Natarayan segera berlari mencoba memadamkan api yang membakar surat tersebut dan mengecek surat yang telah dibakar oleh pria. Ia menemukan nama Dr. Sati Feral di secarik surat yang tidak terbakar. Ia langsung menelpon dokter tersebut, namun istri dokter itu mengatakan kalau suaminya tengah berada di Madurai untuk menangani kasus corona yang melanda daerah tersebut. Anggota Natarayan kembali dari apotek dan mengatakan kalau obat tersebut adalah obat tidur yang telah dibeli oleh pria. Ia mengatakan hal itu sambil menunjukkan bukti rekaman kamera pengawas yang diberikan oleh petugas apotek di sana. Natarayan kembali ke rumahnya dan menggunakan seragam polisi, kemudian kembali lagi ke rumah Kokila bersama anggotanya. Ia langsung menarik paksa pria dan membawanya. Tapi warga mencoba mencegah, namun sama sekali tidak dihiraukan oleh Natarayan, yang terus membawanya hingga seorang warga menjadi marah dan menghancurkan kaca jeep Natarayan. Ia terdiam dan menelpon Inspektur Muruga yang merupakan polisi IPS yang terbiasa menangani kasus pembunuhan. Tak lama Muruga datang ke rumah Kokila dan mengumpulkan orang-orang yang terlibat dalam kematian Kokila. Muruga duduk dan memanggil Eswaran untuk mendapatkan beberapa informasi. Saat kejadian, Eswaran mengaku baru saja kembali dari ladang tomat milik mereka dan yang menemukan mayat Kokila adalah kakak perempuannya yang membangunkannya karena ingin membawanya ke kuil untuk berdoa bersama. Masalah obat tidur yang dibeli oleh pria pun dijelaskan kalau Kokila memang mengonsumsi obat tidur sesuai anjuran dokter karena sejak kematian putri mereka, Kokila tidak pernah merasa tenang. Eswaran menjelaskan kalau saat itu pria dan Kokila bertengkar hebat dan Kokila yang tengah hamil besar mengancam akan meninggalkan rumah tersebut bila pria tidak segera diusir dari rumah mereka. Eswaran dan kakak perempuannya mencoba menenangkannya. Hingga mau tidak mau, ia membawa pria menjauh dari rumah mereka dan membawanya ke hotel kecil karena ia merasa segan bila membawa pria ke keluarganya. Karena pria adalah sepupu yang telah dititipkan orang tuanya kepada dirinya. Namun, di hotel tersebut ia menjelaskan kepada kedua orang tua Kokila. Hingga ia menjelaskan kalau mereka sama sekali tidak pernah tidur bersama seperti yang dituduhkan beberapa warga. Muruga kemudian memanggil pria. Natarayan menatap tajam ke arah pria dan seperti menelanjangi dirinya. Dialah pelaku pembunuhan tersebut.
Pria mengatakan kalau ia sama sekali tidak terlibat dalam kematian Kokila. Muruga secara perlahan mulai menanyakan tentang surat yang ia bakar. Pria membakar surat tersebut karena ia tidak mau Eswaran disalahkan oleh Natarayan tentang kematian Kokila. Muruga memanggil kakak perempuan Eswaran yang tinggal bersama Kokila dan juga Eswaran. Ia mengatakan kalau saat itu Kokila hanya sedikit menghasilkan ASI hingga ia terpaksa memberikan makanan pendamping ASI agar bayinya tidak kelaparan. Dan Kokila memberikan campuran biji empal ke dalam makanan bubur bayi tersebut. Hingga tak lama kemudian bayinya mengalami sesak napas, tak lama ia pun meninggal dunia. Muruga terkejut mendengar kalau Kokila memberikan biji empal kepada bayinya. Sedangkan biji empal berbahaya karena mengandung banyak zat kimia di dalamnya. Muruga menanyakan siapa yang memberikan ide kepada Kokila tentang pemberian biji empal tersebut. Kakak perempuan Eswaran terdiam karena ia tidak mengetahui hal tersebut. Muruga terdiam dan memanggil ibu Kokila sebagai saksi juga untuk memberikan keterangan yang ia butuhkan. Ibu Kokila mengatakan kalau Natarayan sama sekali tidak setuju bila Kokila menikah dengan Eswaran karena sejak dulu ia mencintai Kokila tapi Kokila lebih memilih Eswaran untuk menjadi suaminya. Muruga terdiam dan memanggil Eswaran. Ia memutuskan kalau kasus ini adalah benar-benar kasus bunuh diri setelah ia mendapatkan semua kesaksian yang diberikan oleh anggota keluarga di sana. Muruga juga mengizinkan keluarga untuk melanjutkan upacara adat sebelum kremasi. Mendengar keputusan tersebut, Natarayan tidak menyukainya. Kemudian ia memutuskan kembali ke rumah Kokila untuk mengikuti upacara selanjutnya. Natarayan mengamati pria dari kejauhan, dan hal itu disadari oleh Eswaran hingga saat pria hilang dari pandangannya, ia meminta kakaknya mencarinya namun semua tempat tidak ditemukan keberadaan pria hingga dengan kesal Eswaran mendatangi teman Natarayan dan menekannya untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Hingga akhirnya ia mengakui kalau Natarayan membawa pria ke hutan dan ia telah menculiknya. Mendengar hal itu, Eswaran dan Kaliaka beserta beberapa warga lain mencari ke hutan. Sementara pria telah dimasukkan ke karung dengan menyumpal mulutnya dan mengikat tangannya. Natarayan membawa pria jauh masuk ke hutan dan ia membuka karung tersebut dan menyiapkan tali gantungan untuk pria dan mengatakan ia akan membuat kematian pria seolah-olah bunuh diri. Di saat yang tepat, Eswaran datang dan menjerit mengatakan ialah yang membunuh istrinya hingga Natarayan terdiam dan melepaskan tali yang tengah ia pegang. Tak lama Natarayan kembali menyerang Eswaran dan beberapa warga pun datang memberikan bantuan kepada Eswaran, namun Natarayan malah melukai mereka hingga Eswaran menyerang Natarayan dengan membabi buta. Begitupun dengan pria, ia ingin menghantamkan batu ke kepala Natarayan, tapi dicegah oleh Eswaran. Natarayan meringis kesakitan saat Eswaran tadi menekan kakinya hingga ia mengalami cedera. Eswaran mengatakan kepada Natarayan ia harus mengintrospeksi dirinya sendiri karena Kokila mati karena kesalahan Natarayan. Mendengar hal itu, Natarayan terdiam dan mendengarkan penjelasan dari Eswaran. Ia mulai menceritakan saat itu Citra dan Kokila adalah sahabat sejak kecil, namun saat Kokila dipanggil oleh guru mereka, Citra menertawakannya. Namun Citra yang merasa bersalah langsung meminta maaf kepada Kokila. Namun Kokila yang masih merasa kesal malah mendorong Citra hingga ia terjun ke sungai. Pandi yang berada di belakang mereka mencoba menyelamatkannya, namun Natarayan membungkam mulut Kokila untuk merahasiakan ini semua hingga Citra tewas. Natarayan juga memberikan uang kepada Pandi untuk tutup mulut. Namun dosa di hati Kokila membuatnya merasa sangat bersalah
karena ia dipaksa bungkam oleh Natrayan dan mengira kematian putrinya adalah bentuk kemarahan dewa kepadanya yang telah menyembunyikan kebenaran. Kokila sendiri yang menceritakannya semua pada Eswaran, hingga Kokila merasa sangat bersalah dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Kokila membunuh dirinya sendiri dengan mengonsumsi 1 strip terakhir obat tidur yang ada dan mencampurkannya pada susu sebelum ia tertidur, karena terus dihantui rasa bersalah kepada kematian Citra dan juga putrinya. Beberapa bulan berikutnya, Muruga menemui Eswaran dan mengatakan Pandi yang telah ia temui meracau kepada Mutu ayah Citra kalau sebenarnya yang mendorong Citra adalah Kokila dan Natrayan membungkam mulut Kokila untuk tidak mengatakan hal itu pada semua orang. Hingga Mutu mempunyai niat jahat untuk menghabisi putri Kokila dengan cara membohonginya. Kandungan biji empal banyak mengandung vitamin yang bisa membuat bayinya tumbuh sehat. Tapi tak lama dari kejadian tersebut, putri kedua mereka tertabrak mobil dan setelah mengalami koma pun akhirnya putrinya tersebut meninggal dunia. Sedangkan istrinya mengalami stres dan membuatnya menjadi gila. Mutu menulis semua yang terjadi pada kertas sebelum ia bunuh diri menggantungkan lehernya di sebuah utas tali. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kutram Kutrame. Dari sini kita bisa melihat ya sahabat bahwa efek dari sebuah fitnah itu benar-benar dapat berakibat fatal. Kita juga sudah mengetahui ya sahabat bahwa perkataan mengadu domba dan juga fitnah termasuk perkataan dusta yang menjadi ciri-ciri seorang yang munafik. Semoga kita semua terhindar dari sifat munafik dan senantiasa berperilaku dan berpikir positif. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum.